Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam perkuliahan ini, yaitu pada mata kuliah manajemen pengelolaan kelas. Tak lupa sholawat beserta salam untuk junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita semua hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu dosen Veronica Eka Putri ST MPD, dan kepada teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan manajemen kelas yang berbasis manajerial. Pertama-tama saya akan memberitahukan poin-poinnya, yaitu dalam materi ini poinnya hanya ada 3, yaitu pengertian, terus tujuan, sama macam-macam pendekatannya. Untuk bagian pengertian, pendekatan, dan tujuan kebetulan akan dijelaskan oleh saya sendiri, saya Abdul Aziz. Dan untuk macam-macam pendekatannya akan dijelaskan oleh saudari Natasha Sri Maharani, Siti Hawa Lailia, dan Nina Afsari. Oke, kita langsung pada pengertiannya. Pendekatan manajemen kelas berbasis manajerial. Pengertian dari pendekatan yaitu pendekatan itu kegiatan atau cara yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan dan niat. Jadi yang tadinya jauh biar dekat gitu. Bagaimana cara kita mendekati sesuatu agar sesuai dengan tujuan dan niat kita. Sedangkan pendekatan pembelajaran menurut Rohani Ahmad diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Adapun pendekatan merupakan unsur penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Jadi kata Rohani Ahmad, pendekatan itu unsur paling penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Ya, iya sih. Soalnya kalau guru tidak bisa melakukan pendekatan kepada murid-muridnya, ntar gak bisa ngajar. Dan pengelolaan manajemen kelas adalah suatu proses atau usaha guru dalam mempertahankan kondisi kelas agar kondusif dengan mengeksplorasi kemampuannya menuju pembelajaran yang berkompeten. Jadi bagaimana agar guru bisa menguasai kelas sehingga suasana kelas itu tetap kondusif dan menuju pembelajaran yang lebih berkompeten. Maksudnya tidak terganggu, tidak berisik, tidak gaduh, dan sebagainya yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Dan pendekatan manajemen kelas ini tentu ada tujuannya. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi untuk
Yang pertama ini untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Adapun yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan berbagai fasilitas serta parabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jadi tujuannya ada 4. Pertama, mewujudkan situasi. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan. Yang ketiga, menyediakan berbagai fasilitas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Baik, selanjutnya yaitu ada macam-macam pendekatan manajemen kelas yang akan diterangkan oleh berikut ini. Nama saya Siti Hawalailiyah dari kelompok 1. Selanjutnya bagian C adalah macam-macam pendekatan manajemen kelas. Berikut ini akan diuraikan 10 pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru-guru. Dalam hal ini dituntut untuk terampil memilih atau bahkan memadukan pendekatan yang dianggapnya meyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas tepat dengan masalah yang dihadapinya. Kemungkinan dari hasil diagnosis memutuskan menggunakan pendekatan A, tetapi setelah diterapkan ternyata gagal. Kemudian situasi tersebut dianalisis kembali, akhirnya sampai pada kesimpulan guru harus menerapkan alternatif kedua, ketiga. Kombinasi berikut penjelasan tentang 10 pendekatan yang akan dibahas. Pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme, yaitu perubahan tingkah laku. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Tugas pokok guru dengan demikian menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti bagi kaum behavioris, merupakan mengontrol tingkah laku manusia, yaitu 1. Penguatan positif, 2. Penghukuman, 3. Penghilangan, 4. Penguatan negatif. Contoh dari penguatan positif. Penguatan positif adalah contoh seperti kita menguatkan kepada anak didik. Contohnya, "Nah, tulisan kamu baik, tulisan kamu bagus, mengerjakan tugas dengan sangat rapi." Itu contoh penguatan positif. Penghukuman merupakan pemberian seperti hal yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segala perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Penghukuman tetapi tidak secara menghukumi si anak didik tersebut. Yang ketiga adalah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada siswa karena siswa yang bersangkutan telah meninggalkan tingkah laku yang menyimpang. Dengan penguatan negatif diharapkan tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Jadi si tingkah laku siswa tersebut, adanya penguatan negatif dari seorang guru, dia bisa bangkit dan semangat kembali. Penghilangan. Yang terakhir adalah penghilangan. Penghilangan adalah upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Sekian dari saya. Yang E, pendekatan permisif atau kebebasan. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Bebas berarti lepas sama sekali, tidak terhalang. Dalam penggunaan pendekatan kebebasan, seorang guru harus mampu mengendalikan perilaku peserta didik dengan memegang
positif antar pribadi dan iklim kelas. Yang C, pendekatan proses kelompok. Jadi premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok adalah pada asumsi-asumsi bahwa yang pertama, kehidupan sosial berlangsung dalam lingkungan kelompok, yaitu kelompok kelas. Yang kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang kurang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem yang mengandung ciri-ciri terdapat pada semua sistem. Yang terakhir, pengelolaan kelas oleh guru itu menciptakan dan memelihara kondisi kelas. Yang D, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Jadi kekuasaan berasal dari kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan, kekuatan, wewenang atas sesuatu untuk menentukan orang yang diserahi wewenang. Di sini pendekatan otoriter atau kekuasaan itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya itu pendekatan otoriter itu janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi, sedangkan kelebihannya itu pendekatan otoriter adalah menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam mengatur kelas. 5 strategi itu: yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengecualian. Yang E, pendekatan intimidasi atau ancaman. Jadi ancaman berasal dari kata ancam. Kata kerjanya ancaman dapat diartikan sebagai menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, serta memberikan pertanda atau peringatan akan yang terjadi. Sementara dalam konteks pendekatan manajemen kelas adalah cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dapat dijadikan sebagai metode untuk menciptakan kelas yang kondusif. Di sini pendekatan intimidasi ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kelemahan pendekatan ancaman ialah siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru, sedangkan kelebihan pendekatan intimidasi adalah berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan resep. Dalam konteks manajemen kelas, resep dapat diartikan sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas yang terwujud dalam berbagai aturan-aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Dengan demikian, pendekatan resep dapat diartikan sebagai cara pandang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik melalui pembuatan dan penerapan aturan kelas. Pendekatan ini cenderung menumbuhkan sikap reaktif pada diri guru dalam mengatur kelas. Biasanya memberikan reaksi terhadap masalah tertentu dan sering menggunakan dalam jangka waktu pendek. Adapun kelemahan pada pendekatan ini adalah apabila resep tertentu gagal mencapai tujuan, guru tidak dapat memilih alternatif lain, karena pendekatan ini bersifat mutlak. Sedangkan kelebihan pendekatan resep yaitu memiliki daftar tentang yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, pendekatan instruksional atau pengajaran. Pengajaran berasal dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan dituruti. Dalam konteks manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang yang beranggapan bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan kegiatan mengajar itu sendiri. Untuk itu, sebelum mengajar, seorang guru harus membuat perencanaan pengajaran dan harus melaksanakan kegiatan mengajar. Dalam konteks manajemen kelas, perencanaan pengajaran ini memiliki 4 fungsi, yaitu: yang pertama, dapat dijadikan media untuk menemukan dan memecahkan masalah belajar di dalam kelas. Yang kedua, dapat mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Yang ketiga,
dapat dijadikan dasar dalam memanfaatkan berbagai sarana belajar di dalam kelas. Yang keempat, dapat dijadikan barometer untuk mengukur dan meramalkan hasil kegiatan belajar mengajar yang hendak dicapai. Sebelum guru membuat perencanaan pengajaran, harus melakukan analisis kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Sangat perlu dilakukan mengingat peserta didik yang berada di dalam sebuah kelas memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun mungkin dalam hal usia, mereka relatif sama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai manajer kelas. Yang pertama, karakteristik yang terkait dengan kemampuan intelektual, bersikap, dan psikomotoriknya. Yang kedua, karakteristik yang terkait dengan latar belakang peserta didik, baik agamanya, ekonomi, sosial, maupun budayanya. Yang ketiga, karakteristik yang terkait dengan sikap, perasaan, dan minatnya. Kelemahan pendekatan ini adalah cenderung memandang perilaku instruksional guru mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial yang menyelesaikan masalah manajerial kelas. Sedangkan kelebihan pendekatan instruksional adalah pendekatan manajerial yang efektif ialah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dalam pendekatan ini, guru dapat menggunakan berbagai cara, antara lain menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai, menerapkan kegiatan yang efektif, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas, dan memberikan pengarahan yang jelas. Selanjutnya, pendekatan elektrik. Istilah pendekatan elektrik atau electric counseling menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling, yaitu berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan atau approach, yang merupakan perpaduan dari tiga unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsep serta pendekatan. Konselor yang berpegang pada pola elektrik berpendapat bahwa mengikuti suatu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak konselor. Oleh karena itu, konselor menggunakan variasi dari sudut pandang produser dan teknik sehingga melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khasnya. Dalam pendekatan ini, guru harus mampu menyesuaikan dengan kelas yang memiliki sifat kedinamisan yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan analitik pluralistik. Berbeda dengan pendekatan elektrik, pendekatan analitik pluralistik memberi kesempatan kepada guru memilih strategi manajemen kelas gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan. Dengan demikian, berupa pemilihan yang mempunyai kemungkinan mencapai dan menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajar yang efektif dan efisien. Ada 4 cara yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan untuk mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penilainya akan memungkinkan mengajar secara efektif. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata untuk mengetahui kesenjangan antar kondisi sekarang yang diharapkan, kesenjangan yang timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan, dan kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan diperhatikan karena dianggap kurang baik. Yang ketiga, memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Guru yang efektif adalah guru yang menguasai berbagai strategi manajerial yang tergantung dalam berbagai pendekatan manajemen kelas dan mampu memilih menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu sebelumnya. Yang keempat, menilai keefektifan pengelolaan. Proses pengelolaan ini memusatkan pada 2 perangkat perilaku. Yang pertama, perilaku guru, yakni sejauh mana guru telah menggunakan perilaku manajemen yang direncanakan dan akan dilakukan. Yang kedua, perilaku peserta didik, yaitu sejauh mana peserta didik berperilaku yang sesuai dengan yang diharapkan untuk dilakukan. Nah, contoh pendekatan analitik pluralistik adalah guru bisa menangani masalah yang terjadi di dalam kelas dengan mudah, seperti anak yang nakal, berkelahi, dan pemalu. Karena dalam pendekatan ini, guru bisa memilih strategi manajemen kelas yang dianggapnya paling berpotensi untuk pembelajaran. Baik, sekarang adalah penutup dan saya akan menyampaikan kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama, pengertian pendekatan manajemen kelas yaitu pada dasarnya merupakan cara pandang seseorang terhadap mutu subjek, sehingga pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Yang kedua, tujuan pendekatan manajemen kelas itu ada dua. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan ada dua lagi, jadi 4. Tadi udah 2, berarti yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik. Dan macam-macam pendekatan manajemen kelas di total berarti tadi ada 10 ya. Pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, pendekatan proses kelompok, pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi atau ancaman, pendekatan permisif atau kebebasan, pendekatan resep, pendekatan instruksional, pendekatan elektik, dan pendekatan analitik pluralistik. Demikian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Bertanya bila mau bertanya, maka dari video ini akan ditutup dulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.